Assalamualaikum, Bu Lina. Saya izin untuk melakukan praktek coaching hari ini, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Rini, sebagaimana sudah kita sepakati kemarin bahwasannya Ibu Rini akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Lujeng ya Bu. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Lujeng. Insya Allah pada hari ini ya Bu. Saya di sini bertindak sebagai observer dengan praktek coaching dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu. Ya, Bu Lina. Terima Sebelum kasih. kita melakukan observasi praktek coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh ya, Bu? Inggih, Bu, monggo, silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Untuk praktek coaching hari ini, Bu Lina, kompetensi coaching yang akan saya praktekkan adalah yang pertama, present atau kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan dari mendengarkan aktif itu nanti saya akan menuju kompetensi yang ketiga, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Bu Lina. Baik, berarti kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ada 3 ya Bu. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach ya Bu. Baik, semoga kompetensi yang akan dikembangkan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal ya Bu. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang nantinya akan Ibu lakukan? Untuk praktek coaching pada kesempatan hari ini, yang akan saya maksimalkan itu adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif, Bu Lina. Jadi dengan mendengarkan aktif itu tadi, saya berharap saya akan bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga nanti coach dapat berpikir secara kritis untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu Lina. Baik Bu, berarti kompetensi spesifik yang akan Ibu lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu? Oke, betul Bu Lina. Jadi saya nanti akan berperan sebagai seorang coach yang di mana nanti saya ingin coach nanti dapat menyampaikan mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga dalam praktek kali ini nanti saya juga dapat menerapkan langkah-langkah alur tirta seperti itu, Bu Lina. Baik, untuk yang selanjutnya, indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini, itu apa ya Bu? Indikatornya yang ingin saya capai itu adalah saya ingin itu tadi coach dapat memperoleh solusi dari permasalahannya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan atau saya berikan, nanti coach dapat menyampaikan sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga itu tadi pertanyaan saya dapat memancing gitu ya Bu Lina, memancing sehingga indikator dari apa yang saya sampaikan di depan tadi dapat terlaksana dengan baik, seperti itu Bu Lina. Baik, jadi indikatornya coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu? Betul, betul. Bu, mungkin hanya ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Selanjutnya, semoga coaching ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal ya Bu. Dan proses coaching ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam percakapan coachingnya. Nah, kalau begitu, Bu Rini dan Bu Lujeng sudah bisa kita mulai proses coachingnya ya. Di sini nanti saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Begitu ya, Bu?
Ya, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Baik, sudah bisa dimulai proses closing-nya ya, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Lujeng. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Lujeng hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rini. Oke. Kemarin Bu Lujeng kok sempat WA ke saya. Kelihatannya ada sesuatu yang mau disampaikan. Alhamdulillah hari ini saya ada kesempatan. Monggo Bu Lujeng kalau ada permasalahan atau unek-unek bisa disampaikan ke saya. Oke, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Jadi begini Bu Rini, saya ada sedikit permasalahan tentang anak didik saya di sekolah. Jadi saya butuh solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini Bu Rini. Oke, mungkin Bu Lujeng bisa menceritakan permasalahannya seperti apa. Nanti saya akan membantu mungkin seperti itu. Jadi begini Bu, ada salah satu murid saya di sekolah itu anaknya sering buku pelajarannya itu sering ketinggalan. Jadi ketika pelajaran hari itu eh, sering bukunya itu sering ketinggalan. Kalau ditanya kenapa kok bukunya ketinggalan? Lupa, bilangnya seperti itu. Nah, selain itu, pada pembelajaran IPAS, anaknya itu kurang bersemangat dan nilainya itu menurun dari biasanya. Begitu, Bu Rini. Oh iya, kalau saya lihat itu siswanya Bu Lujeng itu berarti sering ini ya melupakan jadwal pelajaran hari ini apa gitu nggih. Jadi ada beberapa bukunya yang ketinggalan wonten nggih Bu Lujeng nggih. Iya, Kalau Bu boleh Rini. saya tahu Bu Lujeng itu dari latar belakang keluarganya itu seperti apa Bu Lujeng? Dari siswa Eh, itu. iya, jadi anaknya itu anak tunggal sebenarnya, Bu Rini. Kemudian kalau di rumah itu anaknya ketika sudah pulang sekolah, anaknya tuh sebenarnya les Oh dan gitu ya. pulangnya itu sore. Jadi biasanya Mm-mm. sama orang tua itu di sudah diingatkan Mm-mm. untuk menyiapkan buku-bukunya, untuk menyiapkan mungkin ada tugas di sekolah atau bagaimana. Tapi anaknya itu biasanya tuh bilang ke orang tua, capek mah di sekolah sudah belajar, pulang sekolah Hmm. harus les gitu. Jadi anaknya pengen istirahat kalau ketika di rumah gitu Bu Rini. Oh iya, berarti dari yang Panjenengan sampaikan itu Panjenengan sudah melakukan komunikasi dengan orang tua nggih, Bu Lujeng nggih? Iya Bu Rini, Nah, jadi sudah. dari orang tua tadi menyampaikan sebenarnya orang tua itu sudah memberikan apa ya, sudah menyuruh anaknya untuk mempersiapkan bukunya seperti itu nggih, tapi anaknya itu tadi menyampaikan beberapa alasan seperti capek dan lain-lain gitu ya, Bu Lujeng. Nggih. Dari permasalahan ini Bu Lujeng, menurut Bu Lujeng itu apakah panjenengan itu punya solusi atau ide atau apa gitu ya yang bisa membuat si anak itu tadi gimana ya bisa lebih disiplin dalam melihat jadwal pelajarannya itu tadi Bu Lujeng. Nggih, kalau kalau dari saya, menurut saya, agar anaknya itu lebih semangat lagi atau termotivasi, eee, apa itu, jadi saya memberikan motivasi kepada anaknya agar agar lebih perhatian lagi terhadap mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Jadi, saya memberikan memberikan masukan kepada anaknya ketika sebelum tidur, buku-buku pelajarannya itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada buku-buku yang tertinggal. Kemudian kalau misalkan ada tugas-tugas yang diberikan dari sekolah itu bisa dikerjakan ketika di tempat bimbingan belajarnya anak itu tadi. Jadi kalau sudah pulang sekolah, anaknya bisa istirahat di rumah, gitu Bu. Oh gitu ya. Menurut saya itu bagus Bu Lujeng, apa yang panjenengan sampaikan kepada si anak tadi itu sudah bagus. Kemudian dari apa yang panjenengan sampaikan pada siswa tersebut, respon dari siswa itu seperti apa Bu Lujeng? Eh, Anaknya mendengarkan Bu, memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi anaknya itu berusaha untuk memperbaiki dirinya Bu. Eh, apa itu mungkin masih belum bisa
belum bisa maksimal, tapi harus telaten dan harus sering memberikan motivasi kepada anaknya agar dia bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih disiplin lagi dari sebelumnya. Begitu Bu Rini. Oke. Ya, Bu Lujeng, memang siswa tadi harus butuh istilahnya itu pengawasannya lebih gitu ya Bu Lujeng ya. Jadi nanti panjenengan akan terus mengawasi si anak tadi sehingga nanti akan lebih disiplin seperti itu. Kemudian Bu Lujeng, kelihatannya apakah panjenengan ini memerlukan bantuan dari guru lain mungkin atau dukungan dari guru lain agar si anak tadi lebih disiplin lagi seperti itu? Iya Bu Rini, jadi saya selain dari siswanya itu, saya juga membutuhkan dukungan dari pihak lain seperti dari eh, teman-teman rekan-rekan sejawat. Dari situ mungkin saya akan mendapatkan solusi atau mendapatkan masukan terkait masalah yang saya alami. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan dari kedua orang tua anak tersebut untuk membantu memberikan motivasi kepadanya ketika berada di rumah dan terutama siswa itu sendiri. Jadi harus ada motivasi dari dalam dirinya agar dia mau berubah menjadi lebih baik. Begitu Bu Rini. Oke, betul sekali Bu Lujeng. Jadi menurut saya apa yang panjenengan sampaikan itu sudah suatu hal yang bagus. Jadi nanti panjenengan bisa minta dukungan dari rekan sejawat panjenengan di sekolah, ngoten nggih, untuk membantu mengawasi siswa tadi seperti itu. Kemudian Bu Lujeng, ini tadi kan anaknya sudah ini ya sudah panjenengan motivasi ya, sudah panjang beritahu tentang masalah tersebut. Kemudian kelihatannya nanti panjenengan butuh berapa lama atau waktu berapa hari agar siswa tersebut itu gimana ya lebih disiplin lagi untuk mempersiapkan pelajarannya itu tadi. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan mungkin tidak bisa singkat Bu, jadi harus berkala untuk karena ini kan mungkin kebiasaan anak, jadi mungkin pelan-pelan merubah kebiasaan dari anak tersebut. Mungkin butuh waktu beberapa minggu dengan kontrol dari kami mengenai perkembangan tentang kedisiplinan anak tersebut, Bu. Nggih, nggih bagus Bu Lujeng tentang pembiasaan itu memang penting. Tadi panjenengan menyampaikan pembiasaan nggih. Karena itu hubungannya dengan pembiasaan si anak. Jadi panjenengan nanti beberapa waktu ke depan akan mengawasi anak tadi atau mengamati si anak bagaimana perubahan perilakunya seperti itu nggih Bu Lujeng nggih. Jadi nanti dalam jangka waktu ke depan mungkin saya bisa mendengarkan curhat panjenengan lagi tentang si anak ini mungkin ke depannya Bu Lujeng bisa nggih? Bagaimana progresnya ke depan seperti itu? Nggih, siap. Nggih, jadi nanti progresnya seperti apa? Terus anaknya perubahannya seperti apa? Nanti ke depannya nanti bisa nggih panjenengan sampaikan kepada saya. Nanti kan kita sharing nggih, sharing pengalaman bersama-sama seperti itu. Iya, Bu Rini. Nggih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Lujeng? Menurut saya sudah cukup Bu Rini. Oke. Jadi tadi ini ya saya review sedikit ya dari apa yang panjenengan sampaikan tadi. Jadi tujuan kita percakapan pada hari ini tadi alhamdulillah sudah dapat solusinya ya Bu Lujeng ya. Iya Bu Rini sudah dapat alhamdulillah dari solusi itu datanya kita. juga dari panjenengan sendiri. Jadi tadi tujuan percakapan kita kan menyelesaikan permasalahan siswa panjenengan ya yang selalu lupa membawa buku pelajarannya, kemudian apa ya sudah diberitahu orang tuanya juga masih tetap kurang respon seperti itu, dan panjenengan juga sudah memperoleh solusi untuk memberikan motivasi kepada siswa tersebut dan memberikan pengawasan seperti itu ya Bu Lujeng ya. Iya Bu Rini. Nggih. Berarti alhamdulillah ini tadi sudah percakapan kita sudah menemukan solusinya.
kemudian panjenengan juga nanti bisa menerapkannya pada siswa, dan nanti jangan lupa Bu Lujeng ya, progresnya akan saya tunggu. Nanti Iya Bu panjenengan Rini. menghubungi saya lagi ya, seperti apa progres dari kemajuan siswa tersebut. Nggih, siap. Nggih. Mungkin itu dulu ya Bu. Kapan kita pada hari ini sudah cukup nggih. Nanti lain waktu kita sambung lagi, lain waktu kelihatannya menyenangkan kita perbincangannya pada hari ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini. Sama-sama Bu Lujeng. Baik, terima kasih kepada Bu Rini dan Bu Lujeng atas praktek coachingnya, luar biasa sekali Bu. Izin saya kembali bertanya kepada Ibu Rini. Oke, monggo Bu Lina. Nah, kira-kira Bu, dari indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang Ibu inginkan di coaching tadi? Dari praktek coaching saya tadi dengan Bu Lujeng, alhamdulillah tadi Bu Lujeng sebagai coaching ya, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu Bu Lina. Jadi tadi saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi Bu Lujeng sudah bisa memberikan solusi sendiri untuk permasalahan yang tadi, menyampaikan ada siswanya yang memang kurang disiplin dalam melihat jadwal pelajaran tadi, sehingga kadang bukunya ada yang ketinggalan, seperti itu Bu Lina. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses coaching yang sudah berjalan sudah sangat bagus Bu, di mana alur ceritanya mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya. Dan juga pertanyaannya tidak membebankan serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Oke, alhamdulillah Bu Lina. Menurut panjenengan sudah sesuai alur cerita nggih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching yang barusan Ibu lakukan? Nggih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3 kompetensi nggih. Jadi kedepannya sebagai seorang coach, nanti saya akan tetap menerapkan ketiga indikator tadi Bu Lina. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian indikator yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Lina. Baik, menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus praktek coachingnya. Baik Bu Rini dan Bu Lujeng, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk perbincangan kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lujeng. Saya izin melakukan praktek coaching ya Bu. Waalaikumsalam Bu Lina. Iya Bu, sebagaimana sudah kita sepakati kemarin bahwasanya Ibu Lina akan melakukan praktik coaching ya Bu. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Rini. Insya Allah pada hari ini ya Bu, saya di sini bertindak sebagai observer dengan praktik coaching dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Sebelum kita melakukan observasi praktek coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh ya Bu? Iya Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Bu atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya Bu. Oh ya baik, berarti kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Begitu ya Bu? Ya, baik. Semoga kompetensi yang akan dikembangkan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal ya Bu. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang nantinya akan Ibu Lina lakukan?
Kompetensi spesifik yang nantinya akan saya lakukan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Sepertinya itu, Bu, yang lebih spesifik menurut saya. Oh, jadi seperti itu. Baik, Bu Lina. Untuk yang pertanyaan ketiga, indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini itu apa ya, Bu? Jadi indikatornya yang ingin saya capai yaitu sebagai seorang coach, saya ingin coach saya mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahannya melalui langkah-langkah yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Itu indikator saya, Bu. Nah, jadi indikatornya coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu ya, Bu? Iya, Bu Lina, mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya, semoga proses kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal ya, Bu. Dan proses coaching ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam percakapan coachingnya. Nah, kalau begitu, Bu Rini dan juga Bu Lina sudah bisa kita mulai proses coachingnya ya. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Begitu ya, Bu? iya, Bu. Nah, baik, sudah bisa dimulai proses coachingnya, Bu. Silahkan. Bu. Assalamualaikum, Bu Rini. Apa kabarnya? Senang bisa berjumpa lagi dengan Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah sehat Bu Lina. Panjenengan gimana Bu Lina? Alhamdulillah, di sini saya juga sehat, Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu untuk Bu Rini? Sepertinya Bu Rini kelihatan tidak seperti biasanya ya, Bu ya. Mungkin ada Iya, masalah betul. yang bisa Bu Rini sampaikan kepada saya. Oke. Mohon maaf Bu Lina, mungkin akhir-akhir ini saya cenderung agak diam gitu nggih karena saya itu banyak merenung gitu Bu Lina. Karena ada sedikit beban gitu dalam pikiran saya dan itu ingin saya sampaikan ke panjenengan hari ini wonten Bu Lina. Baik, Bu. Kira-kira ada masalah apa, Bu Rini? Ya, saya cerita sedikit dulu ya Bu Lina ya. Izin, Di kelas saya itu Bu Lina, ada satu siswa, itu anaknya itu jarang masuk Bu Lina, karena gimana ya, saya itu sudah ini, sudah ke anaknya itu sudah saya bel, sudah saya WA, kemudian itu jarang dibalas Bu Lina, kadang tidak dibaca WA saya itu. Jadi kenapa tidak masuk itu alasannya seperti apa itu saya menjadi belum tahu seperti itu alasannya itu. Apakah karena sakit? Karena si anak itu tadi ketika tidak masuk itu tidak memberikan izin, tidak izin ke saya, Bu Lina. Jadi tidak menyampaikan izinnya, tidak menyampaikan alasannya, sehingga beberapa hari ini saya berpikir ada apa seperti itu, Bu Lina. baik, tadi Bu Rini masalahnya ada salah satu siswa yang sering kali tidak masuk ya, Bu ya. Oke. Kira-kira Bu Rini sudah menelusuri penyebabnya dari masalah tersebut. Itu kira-kira apa ya, Bu? Kalau saya telusuri itu memang dari keluarganya itu ini Bu Lina ya, kurang perhatian gitu kepada anaknya itu. Jadi mungkin karena ibunya juga bekerja dan juga dari kakak-kakaknya itu juga bekerja. Jadi si anak tadi kelihatannya memang kurang diperhatikan. Jadi ketika anak itu apakah dia itu sekolah atau tidak itu kelihatannya dari orang tua itu ada pembiaran seperti itu Bu Lina. Oh, baik. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang ingin Ibu Rini harapkan dari perbincangan kita hari ini mungkin? Oke. Saya itu inginnya siswa itu tadi juga rajin masuk Bu Lina karena memang kan sekarang sudah kelas 5 nggih. Jadi mau apa ya untuk masalah pelajaran itu kan juga kalau tidak masuk satu hari gitu kan anak bisa ketinggalan pelajaran. Jadi saya inginnya itu siswa saya itu rajin masuk sekolah, mengikuti pelajaran. Itu yang kondisi yang saya inginkan seperti itu, Bu Lina.
Baik, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Rini lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk lebih sering lebih semangat lagi untuk pergi ke sekolah, Bu? Yang pertama yang akan saya lakukan mungkin akan berkomunikasi dengan orang tuanya Bu Lina. Jadi saya rencananya minggu depan itu ada rencana untuk berkunjung, Bu Lina, berkunjung ke rumahnya. Karena memang komunikasi secara WA, secara telepon itu sudah tidak bisa, makanya saya punya rencana untuk berkunjung ke rumah dan berkomunikasi dengan orang tuanya dan menanyakan kepada orang tua apa yang terjadi dengan siswa tersebut. Jadi kenapa kok siswa tersebut sampai tidak masuk, juga tidak izin, dan itu tidak masuknya juga sampai beberapa hari seperti itu. Jadi nanti langkah pertama itu Bu Lina. Baik, jadi Bu Rini bagus sekali ya untuk rencananya Bu Rini mau berkunjung ke rumah siswa tersebut ya. Okay. Kira-kira siapakah yang bisa membantu Bu Rini dalam menyusun rencana atau melaksanakan rencana tersebut, Bu? Oke, mungkin nanti saya akan mengajak salah satu rekan sejawat saya, Bu Lina, yang ada di sekolah untuk berkunjung ke rumah siswa tersebut dan melakukan komunikasi dengan orang tuanya sehingga nanti nanti saya ada dukungan dari teman juga seperti itu sehingga untuk komunikasi kepada orang tua itu kan nanti saya ada yang membantu gitu Bu Lina. Dan nanti tujuannya selain komunikasi dengan orang tua, saya juga akan berkomunikasi dengan siswa juga. Jadi nanti kunjungan itu tadi tujuannya selain melakukan komunikasi dengan orang tua, saya juga melakukan komunikasi dengan si anak. Saya juga akan bertanya pada si anak permasalahannya apa, kok sering tidak masuk seperti itu. Wonten Bu Lina. Baik, betul Bu, apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya. Kira-kira kapan Bu Rini akan melaksanakan rencana tersebut? Oke. Untuk hari ini memang saya masih agak repot ya Bu Lina. Nanti insya Allah minggu depan ya nanti akan berkunjung ke rumahnya siswa saya itu dan saya akan mengajak salah seorang dari rekan saya untuk membantu saya gitu Bu Lina. Jadi nanti saya juga akan izin kepada kepala sekolah juga Bu Lina. Jadi saya akan izin kepala sekolah, saya akan menyampaikan untuk akan melakukan kunjungan kepada siswa itu sehingga nanti kepala sekolah juga mengetahui kalau saya sedang melakukan kunjungan. Insya Allah minggu depan Bu Lina. Baiklah, kemudian Bu Rini komitmen seperti apa yang akan Bu Rini lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya itu tadi saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua dan siswa sehingga ada dukungan dan motivasi dari orang tua Bu Lina. Jadi saya komunikasi dengan orang tua, saya sampaikan pada orang tua kalau bahwasanya pendidikan itu penting dan jangan sampai siswa itu tidak masuk hanya karena masalah-masalah tertentu, misalkan masalah-masalah keluarga atau masalah apa yang menjadi alasannya. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada orang tua juga Bu Lina sehingga biar orang tua itu juga memahami bahwasanya memang putranya ini dalam taraf yang perkembangannya sangat penting karena masa-masa sekolah itu kan sangat penting dan kalau siswa itu tadi sering tidak masuk akan tertinggal pelajarannya. Itu nanti akan saya sampaikan pada orang tuanya Bu Lina. Sehingga nanti orang tua itu bisa membantu saya untuk memotivasi dari siswa tersebut gitu Bu Lina. Baiklah Bu Rini, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Rini sekarang setelah kita melakukan perbincangan sejenak tadi? Ya Alhamdulillah Bu Lina, tadi itu kayak ada beban yang sangat berat gitu. Setelah saya ceritakan ke panjenengan ini kelihatannya lebih ringan dan saya jadi mempunyai tujuan gitu Bu Lina. Nanti apa yang akan saya lakukan itu menjadi lebih terencana gitu. Awalnya saya bingung dari mana dulu saya akan mulai seperti itu. Terima kasih ya Bu Lina ya. Iya Bu, sama-sama. Syukurlah kalau begitu.
Kira-kira adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin itu dulu cukup Bu Lina, nanti kalau ada hal lain kita bisa ketemuan lagi ya Bu Lina ya. Lain Baik, waktu siap itu. Bu. Nggih, siap nggih. Siap, insya Meluangkan Allah. waktu untuk saya. Jadi terima kasih hari ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Lina. Terima kasih. Baiklah Bu, Alhamdulillah saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Nggih, Sampai terima jumpa Bu kasih. Rini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Lina dan Bu Rini atas praktek coachingnya. Luar biasa sekali, Ibu. Izin saya kembali bertanya kepada Bu Lina ya. Nah, kira-kira Iya Bu. Indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang Ibu inginkan di coaching tadi? Baik, indikatornya ya Bu. Di sini saya lihat coachingnya sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh, jadi berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses coaching yang sudah berjalan sangat baik, di mana alur tirtanya mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya. Dan juga pertanyaannya tidak membebankan, serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktik coaching yang barusan Ibu lakukan? Seperti yang sudah saya sampaikan ya Bu, waktu kita berbincang sebelum melakukan coaching tadi. Jadi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya Bu. Baik, menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus praktik coachingnya. Kepada Bu Lina dan juga Bu Rini, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk perbincangan kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rini, saya izin melakukan praktik coaching ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Lujeng. Sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya Bu Lujeng akan melakukan praktek coaching ya Bu. Saya di sini akan berlaku sebagai observer untuk melihat, mengamati, dan juga menilai praktek yang Ibu lakukan dengan Bu Lina. Insya Allah pada hari ini saya di sini sebagai observer akan melihat atau mengamati praktek coaching panjenengan berdasarkan dengan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sebelum kita melakukan observasi praktek coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada panjenengan ya Bu Lujeng nggih. Ya Bu Rini. Boleh nggih Bu Lujeng nggih? Nggih Bu Rini. Untuk pertanyaannya pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan bersama dengan Bu Lina? Baik Bu Rini, untuk kompetensi coaching yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya Bu. Oke, berarti kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ada 3 indikator nggih. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu Lujeng, kompetensi mana yang secara aktif atau spesifik yang nanti akan Bu Lujeng lakukan pada praktek coaching kali ini? Oke Bu Rini, pada praktek ini nanti kompetensi spesifiknya nanti yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya Bu. Itu sepertinya yang lebih spesifik. Iya Bu Lujeng, jadi tadi indikatornya adalah untuk memberikan pertanyaan atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot nggih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu Lujeng, indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching ini seperti apa Bu Lujeng?
Menurut saya, indikator yang ingin saya capai yaitu sebagai seorang coach, saya ingin coach saya mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan melalui langkah-langkah yang disampaikan coach saya, Bu. Itu indikator saya. Oke. Oh, jadi indikatornya adalah Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu, nggih, Bu Lujeng. Nggih, Bu Rini. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Monggo selanjutnya panjenengan bisa melakukan praktek coaching bersama dengan Bu Lina. Semoga praktek coaching yang panjenengan laksanakan dengan Bu Lina hari ini dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, nggih, Bu. Nggih, Bu Rini, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, monggo bisa dimulai antara Bu Lujeng dan Bu Lina. Nanti di sini saya akan menjadi observer, oke, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Ngoten nggih, Bu Lujeng. Nggih, Bu Rini. Oke, silahkan monggo bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum, Bu Lina, apa kabar? Senang bisa bertemu lagi dengan Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Bu Lujeng kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Lina. Saya perhatikan sepertinya Bu Lina sedang ada sedikit masalah ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Lina? Iya, Bu. Saya memang ada sedikit masalah nih, Bu. Kalau Ibu Lujeng mempunyai sedikit waktu yang longgar, bolehkah saya menyampaikan unek-unek agar saya lebih merasa ringan, Bu, dan bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Tentu saja, Bu Lina, saya sudah meluangkan waktu untuk Bu Lina, jadi Bu Lina bisa menyampaikan mungkin masalah yang ingin Bu Lina sampaikan. Baik, terima kasih, Bu. Begini, Bu, saya mempunyai salah satu murid yang akhir-akhir ini dia itu seringkali tidak fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan. Anaknya itu seringkali bermain sendiri, kemudian mengajak ngobrol temannya, terus kemudian dia itu suka emosian, Bu. Jadi kalau diingatkan temannya atau gurunya itu dia suka emosi, kemudian suka mukul temannya, Bu, dengan kasarnya tanpa rasa belas kasih gitu, Bu. Itu, Bu, yang jadi masalah saya, Bu. Baik, Bu Lina. Tadi Bu Lina mengatakan kalau muridnya mungkin agak sedikit emosian, sering memukul teman kalau kondisi perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Apakah Bu Lina sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Bu Lina? Kalau dari pengamatan saya nih, Bu, anak itu berperilaku demikian memang karena kurang perhatiannya dari orang tua di rumah, Bu. Karena saya mendengar dari rekan sejawat bahwa anak ini mengalami broken home, jadi orang tuanya itu baru saja bercerai, Bu. Jadi anaknya itu kurang kasih sayang orang tuanya, kemudian juga anaknya ini sebagai pelampiasan, dia itu seringkali di kelas itu kurang fokus pada pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian juga anak itu seringkali tiba-tiba emosinya itu meluap-luap. Kemudian kalau istilahnya kalau sedikit gitu dia suka ngamuk, mukul temannya. Gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Dari kejadian yang sedang Bu Lina alami, kira-kira seperti apa kondisi yang Ibu harapkan atas masalah tersebut, Bu Lina? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan, Ibu, terkait dengan anak tersebut, saya ingin anak tersebut menjadi semangat lagi, Bu, kembali motivasi belajarnya seperti sedia kala. Yang tadinya rajin di kelas fokus pembelajaran, dan dia juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Begitu, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Lina lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya anak tersebut? Iya nih, Bu, saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan ketika di kelas. Saya juga akan memberikan speaking yang menarik dan juga menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan agar semua siswa itu bisa
belajar dengan nyaman dan untuk anak tersebut nanti saya akan memberikan coaching ya yang terkait dengan anak tersebut supaya anak tersebut bisa kembali motivasi belajarnya, Bu. Semangat lagi untuk belajar. Begitu, Bu. Bagus sekali Bu Lina. Dari rencana yang sudah Bu Lina sampaikan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu dalam proses yang rencana Ibu Lina lakukan ini nantinya? Baik Bu, yang bisa membantu saya dalam hal ini adalah kepala sekolah dan juga rekan sejawat Bu. Dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua atau wali murid siswa tersebut. Baik Bu Lina, kira-kira kapan rencana Bu Lina ini akan Bu Lina laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu akan saya laksanakan agar anak tersebut mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan anak tersebut kembali semangat lagi belajarnya. Begitu Bu. Oh, bagus sekali Bu Lina rencananya. Untuk komitmen apa yang akan Bu Lina lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Saya akan berusaha untuk konsisten Bu dan menerapkan disiplin positif, terus mengupgrade diri, dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan bisa berbagi praktek baik dengan guru yang lain. Dan untuk anak tersebut nanti saya akan terapkan, saya akan komunikasikan dengan orang tuanya dan saya akan memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar siswa tersebut kembali lagi semangat belajarnya. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Lina. Semoga rencana Bu Lina bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lujeng atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Lina. Kira-kira apakah ada yang ingin Bu Lina sampaikan lagi kepada saya? Kira-kira cukup Bu. Ya, saya ingin kita sebagai guru bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dan berpihak pada siswa. Dan kita bisa mendampingi siswa ketika siswa tersebut mendapatkan suatu masalah, kita bisa mendampinginya sehingga siswa itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Bu Lina setelah kita sama-sama sharing melakukan coaching ini tadi? Masya Allah, luar biasa. Saya sangat lega, Bu, bisa menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Lujeng. Yang tadinya terasa beban gitu, setelah kita berbincang sejenak tadi, alhamdulillah sekarang sudah lebih ringan dan saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Lujeng. Sama-sama, alhamdulillah. Kalau misalkan Bu Lina sudah bisa merasa lebih lega lagi, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Bu Lina. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Lina. Insya Allah Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Untuk mungkin kalau misalkan Bu Lina ingin sharing-sharing lagi dengan saya, nanti Bu Lina bisa menyampaikannya kepada saya, oke? Insya Allah, iya Bu. Terima kasih Bu Lujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lujeng dan Bu Lina, sangat luar biasa sekali praktek coaching yang dilakukan pada hari ini. Plus untuk panjenengan berdua, nggih. Saya sebagai observer sangat merasa bangga dengan panjenengan karena prakteknya sudah bagus dan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Kemudian untuk Bu Lujeng, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh nggih Bu Lujeng nggih? Iya Bu Rini. Nggih. Dari praktek coaching yang panjenengan lakukan bersama dengan Bu Lina tadi, kira-kira indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang Ibu inginkan di praktek coaching hari ini? Untuk indikator ya Bu, ini saya lihat coachingnya sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Nggih. Nggih, bagus. Saya tadi mengamati sangat luar biasa. Nggih, pertanyaan-pertanyaan juga sangat berbobot dan coach juga sangat kritis memberikan jawabannya, nggih. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi,
proses coaching sudah berjalan dengan baik berdasarkan dengan alur tirta, nggih, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu. Alhamdulillah nggih, sudah berjalan dengan baik, Bu Lujeng nggih. Alhamdulillah Bu Rini. Nggih, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Lujeng, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching yang barusan Ibu lakukan bersama dengan Bu Lina tadi? Seperti yang sudah saya sampaikan waktu kita berbincang sebelumnya, sebelum melakukan coaching, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya, Bu. Oke, ya. Ya bagus Bu Lujeng, nanti semoga kedepannya panjenengan dapat melakukan praktek coaching dengan baik, ya, lebih, karena ini berdasarkan jam terbang Bu Lujeng. Jadi semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita melakukan coaching dengan rekan sejawat, insya Allah indikator yang ingin panjenengan, kompetensi-kompetensi yang ingin panjenengan itu tadi laksanakan itu akan tercapai dengan baik, seperti itu nggih Bu Lujeng nggih. Nggih, baik Bu Lujeng, menurut saya pencapaiannya sudah bagus. Praktek coaching pada hari ini Bu Rina juga sudah bagus sebagai seorang coach. Saya akhiri nggih. Terima kasih, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.